Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika kemarin yang kelas 10 IPS 5 sama IPS 2 ya kayaknya tidak penjelasan materinya bisa terhambat sedikit karena memang kemarin proses penguploadan videonya juga terhambat. Jadi semoga kalian sudah subscribe jadi dapat notifikasi dari proses pembelajaran dari ibu hari ini. Nah, untuk yang hari ini di jam minggu, selamat belajar, selamat beraktivitas. Ingat, tugas kalian untuk sementara ini adalah belajar, bukan tugas yang lain. Jadi dalam kehidupan ini harus ada yang diutamakan. Nah, karena tugas kalian saat ini adalah belajar, maka ibu mohon jadikan belajar itu sebagai kebutuhan kalian, bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban itu kalian belum tentu betul. Kalau sama aja kayak bekerja, kalau hanya kewajiban bekerja, nggak bekerja juga masih hidup kan. Tapi kalau makan, nggak makan, kaliannya sakit. Jadi jadikan belajar itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban kalian. Nah, jadi di pembelajaran kali ini ada 3 hal yang ibu harapkan dapat kalian pahami. Yang pertama itu tentang perkembangan sistem periodik unsur, yang kedua itu tentang sistem periodik modern, dan yang ketiga sifat-sifat sistem periodik unsur. Jadi silakan siapkan bahan materi yang sudah ibu berikan di GC. Kalau memang kalian rasa bisa meringkas di sini, kalian bisa ringkas di sini dengan cara di pause. Atau kalau memang kalian sudah print out, silakan ditambah penjelasan ibu di bagian yang tidak ada di lembar materi. Nah, jadi tabel periodik unsur atau yang kita kenal dengan SPU, sistem periodik unsur itu tidak langsung jadi seperti yang kita lihat sekarang, ada dari helium sampai ke unsur-unsur transisi. Ada sejarah panjang yang ilmuwan lakukan hingga menghasilkan sistem periodik unsur yang kita pakai atau yang disebut dengan sistem periodik unsur modern. Nah, kenapa sih harus pakai sistem periodik unsur? Untuk mempelajari unsur-unsur itu yang sangat banyak, itu kan kita harus mengenali sifat-sifat unsurnya. Nah, sistem periodik unsur itu disusun berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Jadi dengan disusun kan menjadikan unsur-unsur yang ada di alam ini menjadi rapi. Unsur helium itu sifatnya sama dengan unsur ini gitu. Nah, untuk sejarahnya, pada tahun 1759 seorang ilmuwan yang bernama Lavoisier menemukan bahwa dia menganggap merumuskan unsur-unsur itu menjadi 2 golongan, yaitu ada unsur logam dan ada unsur non logam. Untuk penjelasannya ibu tampilkan di slide. Nah, di slide tersebut kalian bisa baca perbedaan antara unsur logam dan unsur non logam. Tapi ternyata penemuan si Lavoisier ini dianggap paling sederhana karena di antara sifat-sifat yang ditemukan itu masih ada kemiripan-kemiripannya. Nah, hingga akhirnya Johann Waldobleiner mengembangkan sistem periodik unsur berdasarkan sifat-sifatnya dan nomor massa atom. Nah, lalu dia mengelompokkan unsur-unsur itu dalam satu kelompok itu ada 3, maka disebutlah dengan triade Dobereiner. Nah, dalam triade Dobereiner ini unsur kan ada 3, dari satu kelompok itu ada 3. Nah, unsur kedua ini memiliki kemiripan sifat dengan unsur pertama dan unsur kedua. Sedangkan nomor atom unsur kedua, nomor atom unsur kedua ini adalah penjumlahan dari nomor atom unsur pertama ditambah nomor atom unsur ketiga dibagi 2. Dan rata-rata dari penjumlahan nomor atom unsur pertama dan unsur ketiga itu adalah nomor atom unsur kedua. Penjelasannya silakan kalian lihat. Jika kalian rasa penting boleh di pause
dan kalian catat, atau kalau memang kalian malas ribet di print juga nggak apa-apa. Nah, ternyata dari penemuan si Dobereiner ini ada beberapa kelemahan yang ditemukan. Pengelompokan yang kurang menurut dari hasil ini, ternyata pengelompokannya kurang efisien karena ada beberapa unsur yang ternyata tidak masuk ke dalam teori Dobereiner, padahal memiliki kemiripan sifat dan unsur dengan kelompok teori Dobereiner. Nah, penjelasannya ada di slide. Itu kan terlihat bahwa lithium, natrium, dan kalium di bawahnya ada unsur Rb dan CS. Nah, ternyata unsur Rb dan CS itu tidak termasuk dalam teori Dobereiner. Yang termasuk dalam teori Dobereiner hanya unsur lithium, natrium, dan kalium. Nah, karena kelemahan ini, maka sistem periodik unsur teori Dobereiner dianggap gagal. Nah, tapi di balik kelemahannya tersebut ada satu kelebihan dari sistem periodik ini, bahwa dalam sistem periodik teori Dobereiner ini adanya keteraturan sifat unsur yang disusun berdasarkan nomor massa atom. Tadi kan sudah dilihat kan bahwa nomor massa dari pengelompokan teori Dobereiner, bahwa nomor massa atom kedua itu adalah penjumlahan nomor atom massa pertama dan ketiga dibagi 2. Nah, karena adanya keteraturan ini menghasilkan proses penyusunan itu teratur. Nah, tapi karena tadi disebutkan kelemahannya, sistem teori Dobereiner itu ada unsur yang mirip tapi tidak masuk dalam golongan, jadi sistem periodik ini dianggap gagal. Hingga akhirnya pada tahun 1637 John Newlands menemukan hubungan antara sifat unsur dan masanya jika suatu unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa. Kalian bisa lihat di slide yang Ibu tampilkan itu kan. Jadi penjelasannya gini, yang bagian yang orange itu nanti Ibu lingkarin. Nah, itu kan ada yang di orange pertama itu ada yang pertama, oktav pertama itu kan ada unsur H sampai ke bawah itu, dan yang kedua ada yang di orange kedua itu ada F ke bawah. Nah, gini penjelasannya, unsur yang ke-8 atau unsur F itu memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Sama selanjutnya juga begitu. Unsur yang ke-9 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang kedua. Nah, sampai ke bawah juga begitu. Unsur yang ke-14 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang ke-7. Nah, pola kemiripan ini disebut dengan hukum oktav. Nah, dari unsur nomor 1 sampai unsur nomor 7 itu disebut dengan satu oktav. Nah, unsur nomor 8 sampai nomor 14 itu juga disebut satu oktav. Nah, namun sayangnya dari penemuan hukum oktav ini hanya boleh berlaku untuk unsur-unsur ringan yang nomor atomnya kecil, sedangkan unsur-unsur yang nomor atomnya besar tidak bisa. Nah, yang selanjutnya masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur dengan alasan sifatnya sangat mirip. Jadi kalau lebih dari satu unsur kan jadi yang di nomor unsur ini unsur yang mana gitu kan. Nah, penjelasan unsur-unsur yang mirip atau unsur-unsur yang mirip, penjelasan unsur-unsur yang dalam satu kotak ada lebih dari satu unsur itu ada di tabel yang sudah Ibu ingkari, kalian boleh catat. Nah, sampai di sini semoga kalian paham. Next. Oke, baik.
sistem periodik unsur berdasar hukum oktav. Di tahun 1869, ilmuwan Mendel dari Rusia dan Mayer dari Jerman secara terpisah di negaranya masing-masing menemukan tabel periodik unsur. Nah, si Mendel menemukan sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, sedangkan Mayer menemukan sistem periodik unsur menggolongkan unsur-unsur berdasarkan sifat-sifat kimia. Nah, ternyata hasil penemuan mereka berdua itu memiliki yang hingga akhirnya Mendeleyer mengelompokkan atau menempatkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan, dan unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom di dalam satu lajur horizontal yang disebut dengan periode. Penjelasannya kalian bisa lihat di tabel. Dari yang namanya vertikal itu dari atas ke bawah itu kan sudah ada tanda panahnya ke bawah. Nah, dari atas ke bawah itu disebut satu golongan, sedangkan berdasarkan kenaikan massa atom dari kiri ke kanan itu disebut satu periode. Nah, walaupun sistem periodik unsur Mendeleyer dipandang cukup baik, namun ternyata dari sistem periodik ini harus ada beberapa perbaikan, karena dalam tabel periodik unsur Mendeleyer ini ternyata panjang baris tidak sama dan tidak bisa menjelaskan mengapa demikian, dan ada unsur-unsur yang tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Contohnya Te dengan massa atom 128 berada sebelum unsur I dengan nomor atom 127. Dan juga di sistem periodik unsur sistem Mendeleyer ini sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat karena selisih massa atom kedua unsur ini, unsur yang berurutan tidak sama. Namun di balik kelemahan itu, unsur-unsur dalam golongan di sistem periodik unsur Mendeleyer ini memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang mirip dan berubah secara teratur, dan juga valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Dan dengan sistem periodik unsur Mendeleyer ini dapat meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang disediakan di dalam tabel periodik. Nah, karena harus adanya perbaikan dalam sistem periodik unsur Mendeleyer. Oke, maaf ya suaranya agak bising karena ibu tag videonya di sekolahan, jadi semoga terdengar lah ya. Nah, selanjutnya setelah sistem periodik unsur Mendeleyer kemudian dikembangkan lagi oleh ilmuwan, teman-teman. Nah, ilmuwan yang bernama Henry Moseley yang disebut dengan menemukan sistem periodik unsur yang disebut sekarang itu adalah sistem periodik unsur modern yang kita gunakan itu. Dalam sistem periodik unsur modern ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yaitu ada istilah periodik, yaitu unsur-unsur. Kalau yang disebut periodik itu kenapa disebut periodik? Karena unsur-unsurnya dalam arah mendatar atau baris, dan juga ada istilah golongan. Nah, apa sih perbedaan antara periodik dan golongan? Jadi kita akan jelaskan nanti di bawah. Nah, setelah Rutherford menemukan unsur positif dalam inti atom, nah ilmuwan Henry Moseley menemukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sinar X. Itu sudah ada di perkembangan atom ya materinya. Nah, dari hasil penemuan ini dia menemukan bahwa kenaikan nomor atom sejalan dengan kenaikan nomor massa atom. Nah, maka berdasarkan penemuan itu
Henry Moseley menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Pada sistem periodik unsur Henry Moseley ini atau sistem periodik modern, ada yang disebut dengan periodik pada horizontal dan golongan pada lajur vertikal. Selanjutnya, dalam sistem periodik unsur Henry Moseley ini, sistem periodik itu mempunyai 7 periode, tapi maaf di slide ibu yang ditampilkan ini ibu nulisnya 6, habis itu 6 ya, jadi itu ibu lupa ngeditnya. Nanti kalian waktu pencet kalau kalian catat nanti diubah ya, atau kalau kalian print out materi itu kalian ubah jadi 7 ya, yang bagian bawah, yang bagian unsur FR. Nah, jumlah periodenya ada 7 kan. Nah, kan itu yang atas juga salah, itu harusnya 1 jadi 2. Nah, periode pertama itu ada 2 unsur, yaitu 2 unsur itu ada helium dan ada unsur hidrogen dan helium. Nah, periode kedua dan ketiga berjumlah masing-masing 8 unsur. Periode 4 dan kelima masing-masing berjumlah 18 unsur. Periode ke-6 berjumlah 32 unsur dengan ada catatannya. Ada unsur, ada yang kosong kan itu. Nah, kosong itu berisi dengan unsur transisi. Nah, unsur transisi di periode ke-6 itu adalah unsur transisi laktanida yang ada di bawah, dan dimulai dari nomor massa 57 sampai nomor massa 71. Nah, periode ke-7 juga ada diisi dengan unsur transisi, jumlahnya 32 unsur kan seluruhnya. Nah, unsur yang kosong itu adalah unsur aktinida dengan nomor massa 89 sampai nomor massa 103. Nah, selain tadi sudah ibu jelaskan adanya periode, juga adanya golongan. Golongan itu adalah yang arahnya vertikal dari atas ke bawah tadi. Nah, jumlah golongan pada sistem periodik modern ini sebenarnya ada 18, tapi 18 golongan ini dikelompokkan lagi menjadi 6 menjadi golongan utama. Golongan di satu periodik yang ibu tampilkan ada golongan utama kan. Golongan utama itu ada yang kan penjelasannya ada tuh di bawahnya, dan juga golongan transisi. Nah, golongan utama ini dibagi lagi. Golongan utama itu ada 8 golongan, yaitu golongan 1 atau 1A disebut 1A, golongan 2 disebut 2A, golongan ke-13 disebut 3A, golongan ke-14 disebut 4A, sampai golongan 18 disebut 8A. Nah, masing-masing golongan 1A, 2A, 3A itu punya sebutan masing-masing, yaitu golongan 1A disebut dengan alkali, dan golongan 2A disebut alkali tanah, dan golongan 7A disebut halogen, dan golongan 8A disebut gas mulia. Lanjut, yang bagian bawah itu kan bagian tengah disebut golongan transisi. Antara golongan utama dan golongan utama dari 3A itu disebut golongan transisi. Nah, golongan transisi ini jumlahnya dimulai dari golongan ketiga disebut 3B, golongan keempat disebut 4B, golongan kelima disebut 5B, sampai ke golongan ke-12 disebut Nah, lalu berbeda dengan pengelompokan unsur-unsur golongan sub-sub unsur lain, adanya kemiripan sifat antara unsur nomor 8, 9, dan 10 dalam unsur transisi itu. Nah, menyebabkan unsur transisi 8B dalam tabel periodik unsur modern ada 3 subgolongan. Kan kalau yang lain 1 subgolongan, 1 golongan, 1 subgolongan, 1 golongan. Nah, untuk unsur nomor 8, untuk golongan nomor
8B itu terdiri dari 3 subgolongan, yaitu dari unsur 8, 9, dan 10 menjadi unsur 8B. Nah, dalam tabel periodik unsur modern, unsur-unsur satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip dan elektron valensi yang sama. Dalam suatu periodik unsur pada tabel periodik mempunyai jumlah kulit yang sama, dan konfigurasi elektron dalam sistem periodik unsur itu sangat erat hubungannya. Sifat-sifat unsur tergantung pada jumlah elektron valensinya. Nah, di tabel di slide yang Ibu tampilkan, berdasarkan posisi elektron dalam subkulit, posisi elektron dan periode dikelompokkan dalam beberapa blok seperti pada tabel yang nanti Ibu lingkarin. Nah, unsur-unsur 1A, 2A itu disebut, dan helium. Unsur 1A, 2A, dan helium itu disebut dengan blok S karena unsur 1A itu elektron valensinya adalah Ns1. Ingat, unsur 1A itu elektron valensinya adalah Ns1, dan unsur 2A itu elektron valensinya Ns2. Jadi unsur 1A, 2A, dan helium disebut blok S. Nah, unsur-unsur 3A sampai dengan unsur 8A itu elektron valensinya adalah Ns2npx. Maka elektron valensinya maka disebut dengan blok P karena Ns2np kulit turunannya adalah P. Nah, untuk elektron valensi golongan transisi itu dari 3B sampai 8B itu elektron valensinya NSE N-1Y. NSE N-1DY. Ingat, NSE N-1DY. Nah, maka elektron valensinya disebut maka golongan 3B sampai 3B 8 sampai 9B itu disebut dengan blok D. Nah, untuk unsur lantanida dan aktanida memiliki elektron valensi F, maka disebut blok Oke, untuk materi sampai di sini dulu. Nanti materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Tapi sebelum ke video selanjutnya, Ibu kasih bonusan. Bonus biasanya enak ya. Kalau bonus tuh enak pasti diterima. Jadi bonus dari Ibu ini wajib diterima dan hukumnya. Nah, biasanya gini. Kalau kita berbuat baik pada seseorang, orang akan berbuat baik pada kita. Karena Ibu sudah kasih bonus ke kalian, jadi kalian harus berbuat baik pada Ibu dengan mengembalikan bonus itu nanti dalam bentuk yang lain di hari ini juga. Nah, bonusnya adalah latihan, ada 2 soal. Soalnya silakan lihat dan baca sendiri, dicatat, dikumpulkan via GC ya, atau kalau yang di GC gak bisa, silakan jawab Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan banyak cinta.